إن الله وملائكته يصلون على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Majelis Taklim Al-Bayan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dapat bertemu lagi. Tentunya ini merupakan satu nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang pertama. Kita bertauhid dulu atau kita cerita tentang haji dulu? Tauhid dulu ya sebentar ya. Insyaallah. Pelan-pelan saja ya. Kita sekarang masuk ke pembahasan ya, bab yang ke-27, yaitu tentang nusrah. Bab maja'a fin nusrah, yaitu bab ya yang datang tentang nusrah. Nusrah ini adalah salah satu tindakan pengobatan ya, yang dulu dilakukan oleh orang-orang pada masa zaman jahiliyah. Jadi ada satu tindakan pengobatan namanya nusrah. Yang dimaksud dengan nusrah di sini adalah pengobatan sihir dengan menggunakan sihir. Dan itu biasa terjadi dulu di zaman jahiliyah, zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi dan rasul. Lalu kemudian kebiasaan tersebut masih terus berlangsung hingga di zaman Nabi SAW. Bahkan mungkin kalau kita melihat definisinya di masyarakat kita sampai saat ini masih ada praktek-praktek seperti itu. Ketika disihir, dipelet oleh orang, dipelet balik, dibalikan lagi. Ketika diguna-guna, diteluh, maka dibalas lagi. Maka ini yang kemudian di dalam Islam, di dalam syariat disebut dengan nusrah. Ya, pakai shin, ya, bukan pakai sod. Nusrah. Kalau nusrah pakai sod, nusrah itu maknanya beda lagi. Ya, artinya pertolongan. Kalau ini nusrah yaitu pengobatan jampi-jampi tertentu yang sifatnya adalah melawan sihir dengan sihir. Nah, kita akan membahas tentang itu. Silakan barangkali ada yang mau bacakan, Pak. Monggo. Nabi radhiyallahu menuturkan bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang nusrah, dia menjawab, "Ya min amali syaitan." Hak itu termasuk perbuatan setan. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad jayyid dan riwayat Abu Dawud. Iya, lanjut. Imam Ahmad ketika ditanya tentang nusrah menjawab, Ibnu Mas'ud membenci itu semuanya
diri. Iya, cukup Pak. Terima kasih, Masya Allah. Di sini penulis ya membuka bab ini dengan satu riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ya, hadis ini dari beliau bahwa suatu ketika Nabi SAW ditanya tentang nusrah. An Jabirin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila anin nusrah. Dari Jabir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nusrah. Faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya min amali syaitan. Dia itu adalah termasuk perbuatan syaitan. Dalam hal ini Imam Ahmad juga meriwayatkan ya dengan sanad yang jayyid, artinya hadisnya bisa diterima. Wa Abu Dawud juga, Imam Abu Dawud meriwayatkan juga. Wa qala su'ila Ahmad anha. Ya, Imam Ahmad ditanya tentang nusrah tersebut. Faqala, beliau mengatakan bahwa Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullah. Ibnu Mas'ud, ya seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud, yakrahu kullah, yaitu membenci ini semuanya. Kata-katanya di sini adalah yakrah, yaitu membenci. Ya, kalau kita belajar fikih disebutkan ada hukum namanya makruh. Makruh itu sesuatu yang dibenci. Meskipun kalau dalam ilmu fikih disebutkan makruh itu konsekuensinya adalah kalau kita mengerjakan itu tidak mendapat dosa, kalau meninggalkan mendapatkan pahala. Tetapi yakrahu hadza kullah, kalimat ini bukan diartikan dengan pemahaman seperti fikih, karena maknanya di sini adalah bahwa sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud membenci itu semuanya, yaitu membenci nusrah. Ya, membenci nusrah tadi. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah penulis menjelaskan ya tentang sihir, tentang bahayanya sihir, konsekuensinya, akan hukuman di dalam Islamnya, dipenggal kepalanya. Ini kita semua sudah bahas di pertemuan yang lalu. Di sini penulis membahas tentang nusrah, yaitu amalan yang masih terkait dengan sihir, meskipun dia digunakan untuk melawan sihir itu sendiri. Ya. Dan ini tentu perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan tauhid. Bertentangan dengan tauhid. Dan ini Nabi SAW ketika ditanya tentang nusrah ini, yaitu nusrah yang ada pada zaman jahiliyah dulu. Ya, yang mereka sudah terbiasa melakukannya. Ya, serang-serangan sihir. Diserang lagi, seperti itu. Ya. Dan itu dengan jelas di sini hiya min amal syaitan. Termasuk perbuatan syaitan. Ya. Di sini kita dapati maknanya adalah bahwa ketika Nabi SAW ditanya tentang pengobatan orang yang kena sihir, yaitu dengan cara seperti yang orang-orang jahiliyah dulu lakukan, yaitu nusrah tadi. Bagaimana kalau ada yang melakukan itu? Maka Nabi SAW menjawab, itu termasuk perbuatan syaitan atau dengan perantara syaitan. Kenapa demikian?
karena yang demikian itu adalah li'annahu yakunu bi anwa' sihriyah, karena termasuk dari jenis-jenis perbuatan sihir. Ya, termasuk dari jenis-jenis perbuatan sihir, wastikhdamatin syaitaniyah fayya syirkiyatun wa muharramah, menggunakan ya setan sebagai yang melakukannya, dan ini termasuk perbuatan syirik, mensekutukan Allah, dan termasuk perbuatan yang haram. Lalu bagaimana? Apa solusinya kalau kita terindikasi terkena sihir? Datang ke siapa? Minta kepada siapa? Yang pertama adalah kita perlu identifikasi apakah kita itu betul-betul kena sihir atau tidak. Ciri-cirinya kalau kena sihir bagaimana? Sholatnya malas misalnya. Apalagi? Malas ibadah. Apalagi? Kadang-kadang kalau orang yang malas ibadah itu, dia bukan ada yang mensihir, tapi dia sendiri tersihir oleh dunia. Tersihir oleh dunia. Orang salat nggak perlu ini, yang penting kita kerja. Kalau itu tersihir oleh dunia, bisa orang yang kena sihir dia malas untuk beribadah karena ada dorongan dari setan untuk melakukan hal tersebut. Sihir sebagaimana dijelaskan di pertemuan yang telah lalu itu kan macam-macam ya. Ada yang fungsinya itu untuk memisahkan suami istri. Ya, yufarriquna bainal mar'i wa zawji, memisahkan antara suami dan istri, dan ini dijelaskan, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ada yang sakitnya nggak jelas, Pak. Nggak jelas dalam artian tiba-tiba kemudian nggak jelas, ya nggak jelas saja pokoknya. Nih, oh, dokter nggak ada penyakitnya. Kemudian kata dokternya sembuh. Tapi perlu kejelian juga. Kadang-kadang orang kena masalah, kena beban pikiran yang berat sekali. Kemudian dia stres. Ya, stres, ngomongnya ngelantur, mirip seperti gila gitu. Orang-orang mengatakan, wah itu dia kena sihir. Belum tentu ya. Bisa jadi itu karena apa? Dari dalam diri dia sendiri sakit mental gitu ya. Dia stres, depresi, pikiran misalnya. Ada teman-teman di sini yang pengen pulang ke Indonesia nggak bisa pulang-pulang, sehingga siang malam dia pikiran pengen bagaimana pulang. Akhirnya stres, depresi. Lalu kata Pak Maimun, wah ini kena sihir ini. Nah, perlu dideteksi. Artinya kita juga tidak sembarangan memvonis ini sihir atau bukan, perlu dicek. Ada yang seperti itu, Pak, nggak pulang-pulang kemudian depresi gitu. Yang ada malah seneng ya. Karena di sini aja sudah ada gantinya ini gitu kan. Nah, maka di sini di dalam hadis yang sudah dibacakan tadi, riwayat tadi, kita dapat mengambil pelajaran bahwa melakukan perbuatan tadi nusyrah itu an-nahyu 'anil nusyrah ala sifatil lati ta'maluha al-jahiliyah li'anna sihrun wa sihru kufrun.
larangan untuk melakukan nusrah, ya seperti yang dilakukan pada zaman jahiliyah dulu. Kenapa? Karena itu termasuk dari bagian sihir, dan sihir itu kufur. Ya, ini hati-hati Pak. Biasanya yang suka apa namanya? Ada sebagian kita itu kan orang punya kecondongan masing-masing ya. Suka, ada yang dia suka itu kalau terhadap sesuatu itu kepada hal-hal yang gaib gitu kan, misalnya kesaktian gitu, pengasihan gitu kan. Ada kan orang-orang yang begitu? Banyak gitu kan. Itu biasanya suka kepada benda-benda tertentu. Ya. Tali-tali, gelang-gelang atau benda-benda tertentu. Nah, itu yang kadang-kadang sering terjadi dan dijadikan sebuah mediasi benda-benda tersebut digunakan untuk praktek-praktek sihir. Ya, untuk praktek-praktek sihir seperti yang sudah kita jelaskan seringkali di beberapa pertemuan kemarin. Terkait dengan hal tersebut kita harus waspada dan hati-hati. Yang pertama ya karena membahayakan tauhid, yang kedua karena kita tinggal di negeri yang memiliki hukuman yang keras bagi pelaku sihir. Yang kedua pelajaran dari hadis tadi adalah masyru'iyatu su'alil ulama amma uskila hukmuhu. Disyariatkan untuk bertanya kepada ulama kalau ada hukum yang masih belum diketahui. Kayak tadi misalnya ada info dari Jabir bin Abdullah kan bahwa Rasulullah dulu pernah ditanya bagaimana hukum nusrah. Ya, para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi SAW. Maka dari kejadian ini pun kita mengambil pelajaran bahwa kalau ada sesuatu yang kita masih ragu hukumnya, kita belum tahu, kita tanya kepada yang mengerti. Tanya kepada ulama, tanya kepada ustaz, tanya kepada kiai, orang yang dianggap mengerti. Kenapa demikian? Hadzaran minal wuqu'i fil mahzur, yaitu waspada agar tidak terjatuh kepada sesuatu yang haram, sesuatu yang terlarang. Ya, lanjut Pak, monggo. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Qatadah menunturkan, aku berkata kepada Ibnu Musayyab, seseorang yang kena sihir atau diguna-gunai, tidak dapat menggauli istrinya, apakah boleh disebutkan dengan nusrah atau dengan cara lain? Yang menjawab, la ba'sa bihi innama yuridu nabihi yusra fa'amma ma'yanfa'u falam yulha'an. Tidak apa-apa hukumnya, karena yang mereka inginkan hanyalah kebaikan dan menolak mudarat. Sedangkan sesuatu yang bermanfaat itu tidaklah dilarang. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa ia berkata, tidak ada yang dapat meloloskan makhluk sihir kecuali seorang sihir. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih ya sudah dibacakan. Kemudian berikutnya ada riwayat dari Imam Bukhari dari Qatadah. Ya, Qatadah di sini adalah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Nama asli Qatadah di sini adalah Ibnu Da'ama As-Sadusi Al-Basri. Beliau berkata kepada seorang ulama bernama Sa'id Ibnul Musayyib atau Sa'id Ibnul Musayyab, ya, yaitu ada seseorang yang dia terkena sihir. Jadi kejadiannya itu laki-laki tidak bisa menggauli istrinya.
Ada yang begitu ya? Laki-laki tidak bisa menggauli istrinya. Wallahu a'lam. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, bahwasanya sihir itu adalah ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawji. Dia dapat memisahkan antara suami dan istri. Apapun caranya itu, pertengkaran terus, ribut terus, atau bahkan tidak bisa menggauli istrinya. Nah, ini pernah terjadi dulu. Nggak ada masalah apa-apa gitu. Tapi ya nggak bisa aja. Tapi di sini tidak dijelaskan konteks tidak bisanya itu bagaimana. Ya pokoknya tidak bisa aja. Maka dikatakan ayuhallu anhu au yunashar qala la ba'sa bihi innama yuriduna bihil islah fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Katanya di sini apakah boleh disembuhkan dengan nusrah atau dengan cara yang lain? Bertanya kepada Sa'id bin Al-Musayyib atau Sa'id bin Al-Musayyib, ketika ditanya ini beliau mengatakan la ba'sa bihi. Tidak ada apa-apa, tidak mengapa. Ya boleh katanya. Innama yuriduna bil islah, karena yang diinginkan itu oleh mereka itu adalah al-islah, yaitu kebaikan. Fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Sedangkan sesuatu yang bermanfaat itu tidak dilarang. Sesuatu yang bermanfaat tidak dilarang. Nah, akan kita uraikan ini, perkataan Ibnu Musayyib ini tidak mengapa ini maksudnya nusroh yang bagaimana? Di sini yang berikutnya adalah diriwayatkan dari Al-Hasan, ya, dari Al-Hasan, la yuhallu sihra illa sahir. Beliau mengatakan bahwasanya tidak ada yang bisa melepaskan pengaruh sihir itu kecuali tukang sihir. Jadi nggak ada yang bisa melepaskan sihir itu kecuali dia tukang sihir. Nah, ini menarik. Dilanjut lagi, Pak. Dibacakan. Ibnu Qayyim menjelaskan. Ibnu Qayyim menjelaskan usrah ialah penyembuhan seorang yang kena sihir. Caranya ada dua macam. Pertama, menggunakan sihir pula, dan inilah yang termasuk perbuatan setan. Dan pendapat Al-Hasan tersebut dapat dimasukkan ke dalam sini karena orang yang menyembuhkan dan orang yang disembuhkan mengadakan pendekatan kepada setan dengan apa yang diinginkannya, sehingga dengan demikian perbuatan setan ini gagal memelihara terhadap orang-orang yang kena sihir itu. Kedua, penyembuhan dengan menggunakan ruqyah, ayat-ayat ta'awuz dan obatan dan doa-doa yang diperkenankan. Cara ini hukumnya dari atau boleh. Ya, Masya Allah. Di sini keterangannya sangat jelas ya. Ada riwayat dari Ibnu Musayyib boleh untuk menggunakan nusrah. Kemudian dari Al-Hasan di sini beliau mengatakan la yahullu sihra illa sahir. Sihir itu nggak bisa hilang kecuali dengan apa yang dilakukan oleh tukang sihir. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim maksudnya apa di sini? Maksudnya kata beliau, an-nusratu halus sihri anil mashur wa hiya naw'an. Yang dimaksud dengan nusrah di sini yaitu apa? Menghilangkan sihir dengan cara sihir. Itu ada dua jenis. Menghilangkan sihir dengan sihir itu ada dua jenis. Yang pertama kata beliau adalah halun bisihrin mislihi, yaitu menghilangkan sihir dengan sihir juga. Menghilangkan sihir dengan sihir juga. Wa huwa alladhi min amali syaitan. Ini yang termasuk dengan perbuatan syaitan. Enggak boleh menghilangkan sihir dengan sihir.
Wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan. Ini ya yang dimaksud dengan apa yang dikatakan oleh Al Hasan tadi, yaitu biasanya sihir itu dihilangkan dengan sihir pula. Fayataqarrabu an-nashir wal muntashir ila syaitan bima yuhibbu fayabtulu amalahu anil mashhur. Maka apa? Ya, karena orang yang menyembuhkan dan orang yang disembuhkan mengadakan pendekatan kepada syaitan, itu nggak boleh. Ini yang pertama ya Pak ya. Jadi menghilangkan sihir dengan sihir itu nggak boleh. Kemudian ada nusra, jenis yang kedua. Nusra itu jenis yang kedua apa Pak? An-nusratu birruqya wat ta'awudzat, yaitu nusra dengan ruqyah. Nusra dengan ruqyah. Jadi kita ketahui ya, nusra itu ada dua jenis. Nusra yang pertama, nusra yaitu dengan cara sihir lagi. Kemudian nusra yang kedua yaitu dengan cara ruqyah, pakai qaf, ruqyah ya, bukan ruqyah. Apa bedanya ruqyah dengan ruqyah? Apa bedanya Pak? Ruqyah dengan ruqyah? Apa bedanya? Apa perbedaannya? Ruqyah bil qaf dengan ruqyah bil hamzah. Ruqyah dan ruqyah, apa perbedaannya? Masih ada ini ya, hadiahnya? Ya. Ruqyah mumtaz, masya Allah. Ya betul. Ruqyah itu pengobatan dengan Al-Quran, dengan baca-bacaan Al-Quran, masya Allah. Surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, ya, mu'awwidzat yaitu Qulhu, Al-Falaq, An-Nas, itu ruqyah. Kalau ruqyah itu maksudnya ruqyatul hilal, melihat, ruqyah. Melihat, ini jangan sampai keliru ya. Karena saya dapati banyak dari orang-orang itu, mereka mengatakan ruqyah, bukan ruqyah itu melihat. Ini ruqyah. Nah, ruqyah, nusrah yang dibolehkan di sini adalah dengan ruqyah, dengan ta'awudz, ya, perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim misalnya. A'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ya. Dan seterusnya. Wal adwiyati wat ta'awatil mubah. Doa-doa ya yang dibolehkan. Fahadza jaiz, maka ini dibolehkan. Kalau yang pertama tadi nusrah dengan cara sihir lagi, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau dengan cara ruqyah, kalau misalnya diduga ini ada orang sakit, terduga kena sihir. Lalu kemudian dikasih ini aja deh, kasih kertas atau kain, gulung. Ini dipegang, dicelupin ke air 5 menit kemudian diminum. Boleh nggak seperti itu? Kenapa nggak boleh? Nah, kalau isinya ini bahasa Arab, tidak setiap bahasa Arab itu adalah Al-Quran. Kalaupun seandainya Al-Quran, maka syariat ruqyah itu dibacakan. Kalau misal begini, ada orang misalnya sakit ya, sakit beneran, ataupun sakit kena sihir misalnya, aneh sakitnya, datang kepada seorang ustadz minta air ya. Kan biasanya di kampung begitu kan ya, Pak Kiai, Pak Ustadz minta air gitu kan, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kalau yang dibaca itu adalah ayat-ayat Al-Quran ya, boleh. Seperti itu.
Tetapi juga jangan sampai kemudian ya kita nggak tahu gitu yang dibacakan itu apa gitu kan. Tapi ya insya Allah kita berhusnuzon. Kalau datangnya ke ustadz, ke kiai, ke ulama, minta air, ya airnya dibacakan dengan doa gitu kan ya. Apalagi kalau dikasihnya Masya Allah air dari Mekah, air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu 5 syuribalahu. Ya, itu tergantung apa yang keinginan dari orang yang meminumnya. Nah, seperti itu. Dan seperti ini Pak, ada satu riwayat dalam hadis Nabi SAW itu disebutkan tentang khasiat kurma ajwa. Ada yang pernah dengar kurma ajwa? Apa itu? Itu kurma yang disukai oleh Nabi. Kurma ajwa yang warnanya hitam itu. Yang kata Nabi SAW, kalau orang memakan kurma ajwa maka dia tidak terkena sihir atau tidak terkena gangguan dari syaitan. Setiap hari disunahkan berapa butir? 3 apa 7? 7 butir. Dan berdasarkan pengalaman, biasanya orang-orang yang terduga kena gangguan sihir dikasih kurma ajwa Pak. Mau nggak? Biasanya ya, menurut apa yang pernah saya alami dan saya temui dalam kehidupan nyata, orang yang kena sihir itu kebanyakan mereka nggak mau makan kurma ajwa, atau kalaupun mau maka dia muntahkan. Tidak sampai 7 butir, itu biasanya muntah, nggak kuat. Nah, maka kalau melihat orang yang aneh-aneh sakitnya atau apa, kasih aja kurma ajwa, dan itu ada hadis ya tadi. Dilihat. Nah, kalau memang sudah misalnya butuh penanganan di ruqyah, ya di ruqyah terus, ya. Ruqyah juga, karena sekarang itu kan kebanyakan ini ya, apa namanya, untuk konten ya. Lalu apalagi untuk viral gitu, kadang-kadang aneh-aneh gitu kan. Sengaja dikontenin, orang lagi ngaco ngomong apa diajak ngomong gitu kan. Bagaimana etika kita ketika meruqyah? Di sini ada yang sudah pernah meruqyah Pak? Kalau di ruqyah pernah? Apa perlu di ruqyah semua ini? Iya, Masya Allah ya. Nah, tetapi perlu diingat bahwa tidak setiap sakit yang aneh juga dia sihir. Ya, perhatikan. Tetapi pada umumnya bahwa ayat-ayat Al-Quran itu secara umum dia adalah syifa'un, sebagai obat penyembuh. Itu boleh digunakan untuk ruqyah. Jadi ruqyah itu dia pengobatan baik yang sifatnya medis maupun non medis. Karena Al-Quran itu adalah dia sebagai penyembuh, sebagai obat, insyaallah, syifa. Ya. Sebagai obat. Ya. Demikian. Wallahu taala a'lam bissawab. Waalaikumsalam. Pertanyaan kepada saya, Ustaz, apa perbedaannya dan persamaannya black magic sama white magic? Black magic dan white magic, Masya Allah. Black magic dan white magic. Ini pertanyaan berat ini. Yang pertama adalah untuk mendapatkan jawaban, maka saya harus mengerti soalnya dulu. Karena fahmus soal nisful jawab. Memahami pertanyaan sudah mendapatkan setengah dari jawaban. Yang pertama, saya kurang paham nih, black magic itu apa? Dan white magic itu apa? Karena
untuk bisa mengurai sebuah masalah, kita harus tahu dulu untuk menghukumi sebuah masalah. Di dalam kaidah usul disebutkan al-hukmu ala syai'in fara'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu adalah cabang dari sebuah gambaran yang didapatkan. Mungkin bisa disebutkan sedikit Pak, black magic itu apa, white magic itu apa, nanti akan bisa dipaparkan. Apa itu black magic Pak? Ilmu hitam. Ilmu hitam dan ilmu putih. Oke. Ilmu hitam dan ilmu putih. Yang pertama dari penamaannya sudah jelas. Hitam itu identik dengan kegelapan dari syaitan. Yang kedua ilmu putih. Ilmu putih itu berarti kan dari dari sesuatu yang jernih, yang bagus, warna yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah belajar Pak tentang tauhid, tentang Al-Quran, tentang hadis. Kita tinggal di masyarakat, kadang-kadang menamai sesuatu yang jelek itu dengan nama-nama yang bagus jadinya, sehingga orang itu tertipu. Riba diganti dengan bunga, ya kan? Zaman dulu ada namanya istilah pelacur misalnya, mohon maaf ya, sebutkan. Sekarang namanya sudah diganti ya Pak, PSK misalnya, pekerja seks komersial. Termasuk dalam beberapa banyak definisi-definisi, seolah-olah ketika namanya diubah itu dia menjadi bersih, padahal tidak mesti seperti itu. Ketika disebutkan ini ilmu hitam, ini ilmu putih, maka yang jadi pegangan kita adalah bukan klaim definisi, tetapi apa isinya. Yang pertama adalah, oke, kalau ilmu hitam kita sudah sepakat bahwasanya itu dari setan ya, ritual-ritual segala macam gitu kan. Nah, kalau ilmu putih ini ada ritualnya enggak? Kalau ilmu putih biasanya ada ritualnya enggak? Ada ritualnya. Ada ritualnya? Ritualnya biasanya apa? Puasa terus selama 7 hari. Nah, puasanya puasa apa? Puasa di meja Allah Puasanya bukannya hanya pakai cabai aja satu. Ada nggak yang begitu? Terus minumnya tidak boleh lebih dari setengah gelas misalnya. Ada syaratnya. Yang pertama, ini sesuai dengan ajaran Islam nggak? Apalagi puasanya puasa wisol. Puasa wisol itu puasanya nyambung. Malamnya juga puasa. Bukannya hanya boleh menggunakan nasi putih. Makanya namanya puasanya puasa mutih. Pernah nggak Nabi Muhammad atau para sahabatnya atau ulama dulu mengajarkan yang demikian? Nah, itu yang jadi masalah. Kemudian ditambah lagi, selama puasa mutih, selain dari puasa, tidak makan makanan yang lain, bukannya itu hanya waktu maghrib aja. Dan malamnya juga nggak boleh tidur. Harus melek. Ada nggak yang begitu, Pak? Ada kan? Misalnya mati geni. Kira-kira ada nggak di kitab-kitab fikih ya, kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis dulu tuh yang seperti itu? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Allah Ta'ala itu ada semenjak kapan? Kemudian di akhir puncaknya itu biasanya konon katanya ya, sudah selama 40 hari melakukan itu, betapa nggak ketemu sama orang, bersembunyi. Bahkan kadang-kadang Allah Ta'ala alam tidak keluar-keluar dari rumah. Sholat Jumat juga nggak tahu, Allahu a'lam bagaimana. Apalagi sholat 5 waktunya. Mungkin kalaupun seandainya sholat 5 waktu, sholat Jumat,
Maka amalan tersebut yang pertama, kita tidak pernah mendapati contoh dari orang-orang soleh yang terdahulu. Apalagi ketika puncaknya itu lulus itu nanti ditemui oleh sosok. Ada yang mengaku sebagai wali, ada yang mengaku sebagai malaikat, ada yang mengaku sebagai syekh fulan, bahkan konon ada yang berbentuknya itu adalah harimau. Ya enggak? Kemudian berantem. Kalau menang nanti akan mendapatkan kesaktian. Kalau kalah nanti ngulang lagi. Ada yang seperti itu, Pak. Ini kita belum memvonis ya. Artinya kita ini kan punya pegangan Al-Quran, punya pegangan sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, kitab-kitab para ulama aja gitu loh. Ada nggak kira-kira yang mencondok seperti itu? Kemudian orang ini memiliki kesaktian, Masya Allah. HP, dia tiba-tiba itu bisa berdiri. Bisa diturunkan lagi. Keris, biasanya keris kan? Berdirikan. Kemudian orang-orang percaya, Masya Allah percaya gitu kan. Sampai kemudian karena saking saktinya, dia itu mengklaim, saya bisa menggandakan uang. Tapi dia miskin. Ada nggak yang seperti itu, Pak? Ada yang ngasih 100 juta nanti jadi 100 miliar. Tapi 100 miliarnya nggak pernah datang. Ada yang punya uangnya 1 juta nanti dapat 10 juta. Ya, ada yang motifnya macam-macam lah. Nikah batin gitu kan. Yang viral itu apa? Walid enggak? Dewi boleh ya? Dan seterusnya. Nah, seperti itu. Artinya kita punya pegangan nih, ilmu hitam dan ilmu putih. Kita lihat outputnya seperti apa. Masyarakat kita itu suka yang aneh-aneh dan unik-unik, Pak. Suka dengan sulap. Ya kan, bisa terbang, bisa ngilang, bisa menggandakan uang gitu. Yang konon ya, kalau sumbernya dari Islam maka itu adalah ilmu putih. Kalau yang bukan dari Islam itu ilmu hitam. Yang pertama, kadang-kadang yang digunakan itu adalah ilmu sulap biasa, ilmu dasar sulap biasa gitu. Tapi diklaim bahwasanya itu adalah ilmu karomah. Nah, seperti yang pernah diungkap oleh pesulap merah itu kan. Trik-triknya gitu kan, trik-triknya apa segala macam gitu. Ya meskipun kita juga tidak setuju 100% terhadap apa yang dikatakan oleh pesulap merah. Kalau pesulap merah kan dia tidak percaya adanya sihir itu. Ya kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW kita percaya dengan adanya sihir karena dulu ada, dijelaskan. Nah seperti itu, Pak. Jadi dilihat dari esensinya, ajarannya, amalan-amalannya itu apa. Dan kita itu cari apa sih? Tertarik kepada hal-hal seperti itu cari apa gitu? Cari tenar, cari keuntungan dunia gitu kan? Agar kita dagangannya laris, misalnya orang ini punya ilmu putih. Ya. Apalagi kemudian yang mengklaim bahwasanya punya ilmu putih ini dia memberikan pegangan-pegangan, jimat-jimat itu. Jadi ada semacam anggapan seperti ini, Pak. Termasuk ada beberapa teman saya juga yang mengatakan bahwa, Budi, kamu percaya enggak dengan adanya orang yang kebal, orang yang sakti? Percaya enggak katanya? Dengan adanya sihir apa? Saya bilang, orang-orang itu banyak yang salah memahami. Ketika kita menjelaskan bahwasanya sihir itu haram, sihir itu nggak boleh, menggunakan jimat-jimat itu terlarang,
menggunakan ilmu pelet itu nggak boleh, itu bukan berarti kita nggak percaya itu, bukan. Kita percaya adanya itu, tetapi itu terlarang, itu haram, ya kan? Tetapi banyak orang yang mengatakan, wah, kalau ikut ngaji sama Pak Abdul Wahab sih, udah nggak percaya sama jimat, udah nggak percaya sama apa namanya, besel atau apa itu, jambi-jambi gitu. Bukan nggak percaya, kita nggak mengamalkannya. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itu bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karomah. Yang pertama, apa itu karomah? Karomah para wali, bahwa yang pertama karomah itu ada. Sebagaimana dulu para sahabat Nabi pernah ditolong ketika perang Badar. Jumlah sahabat Nabi cuma 313 melawan ribuan dari tentara kaum musyrikin. Ditolong mendapatkan karomah dari malaikat. Itu pernah ditolong. Tapi apakah karomah ini pernah bisa dipelajari, Pak? Orang soleh itu dia mungkin bisa mendapatkan karomah. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad SAW nyembelih hewan ternak, ya, kambing atau onta, saya lupa, nyembelihnya sedikit, ternyata jumlah sahabat Nabi-nya sangat banyak sekali, dan diambil lagi. Ternyata dari sekian orang yang banyak itu cukup hanya untuk menyembelih satu hewan saja. Itu mendapatkan karomah. Nah, karomah itu ada, tetapi kemudian tidak bisa diklaim setiap orang yang sakti dia mengatakan punya karomah. Para wali, orang soleh, bisa Allah bantu dengan karomah, tapi kita tidak berlebihan. Kenapa kita itu banyak suka membicarakan itu? Karena masyarakat kita itu sudah terpukau dengan kesaktian, kehebatan gitu, cerita-cerita, dan sudah tertancap kita itu dengan dongeng-dongeng, kisah-kisah yang wallahu ta'ala alam itu sumbernya valid atau tidak. Kan selama ini kita diceritakan bahwa fulan dia bisa terbang, fulan dia bisa menghilang. Ya, mungkin aja kejadian seperti itu. Ya. Tetapi itu bukan dari satu pembahasan yang terus-terusan dibahas, kemudian itu yang membuat dari umat Islam itu kurang begitu optimis dan kurang begitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan hal-hal yang seperti itu, pengen sakti, pengen kaya dengan cepat, dengan amalan-amalan tertentu dan seterusnya. Allah taala alam. Cukup, Pak? Cukup ya? Seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.